بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Setelah beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ru'asa'ut taghut, para tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin tawaghit, yang diakhiri dengan taghut jenis yang kelima, yaitu berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pula penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kita tidak bisa memberikan hukum secara umum terhadap setiap orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun berbeda keadaan masing-masing mereka yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Apakah kekufuran yang ada pada mereka kufur i'tiqad ataukah kufur amali? Maka dengan sebab ini kita tidak diperbolehkan untuk tasarru', untuk terburu-buru di dalam memberikan vonis dan menghukumi seseorang tentang kufurnya, kecuali apabila telah sempurna syarat-syarat, tawaffaratish syurut wa intafatil mawani', dan tidak ada lagi pencegah bagi kita untuk menetapkan hukum itu atasnya. Wadalil, dan dalil, ay ala wujubil hukmi bima anzalallah wal kufri bit taghut, dalil wajibnya berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingkari taghut. Qauluhu ta'ala: la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ay la ikraha ala din li dhuhuri adillati, yaitu tidak ada pemaksaan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala karena jelasnya dalil-dalil, wa bayaniha wa wuduhiha, dan karena kejelasan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di saat kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, la nukrihuhum, kita tidak memaksa mereka, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Oleh karena itu telah kita jelaskan dahulu dalam pembahasan al-jihad bahwa apabila kita mendatangi satu kaum
yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan ke satu kaum minal kuffar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama, mereka masuk ke dalam Islam. Dan di saat mereka telah masuk ke Islam, maka hendaklah mereka berhijrah ke tempat dan negara kaum muslimin yang masuk Islam di antara mereka. Dan apabila mereka enggan, maka ada cara yang kedua, yaitu mereka harus tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan mereka senantiasa membayar jizyah, berupa upeti untuk diberikan kepada pemerintah kaum muslimin, yang menunjukkan tunduknya mereka dan rendahnya kekufuran dan tingginya kalimatul la ilaha illallah. Lalu jika mereka enggan pula untuk melakukan hal tersebut, maka cara yang ketiga adalah ghazuhum, muharabatuhum, memerangi mereka. Naam. Maka demikian tertib yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mendatangi satu kaum. Walihada qala ba'da, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas petunjuk itu dari penyimpangan. فَإِذَا تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ سَلِيمَةٍ لَا بُدَّ أَنْ تَخْتَارَ الرُّشْدَ عَلَى الْغَيِّ. Maka apabila telah jelas, telah meyakinkan tidak ada kesamaran tentang Islam, maka setiap jiwa yang selamat, setiap jiwa yang sehat, tidak memiliki penyakit, tentunya dia pasti akan memilih petunjuk tersebut. Dia pasti akan memilih Islam disebabkan karena kejelasannya. Tidak ada kesamaran tentang hujajul Islam wa barahinu, dan tentang kebenaran apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, dan barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, bada Allah azza wa jalla bil kufri bit taghut qabla al iman billah. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan di dalam ayat ini pengingkaran terhadap taghut sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Didahulukan sikap pengingkaran. Ingkari dulu taghut. Lalu setelah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna min kamali syai', sebab di antara sempurnanya sesuatu, izalatul mawani' qabla wujudis thawabit. Sesuatu itu akan sempurna apabila kita menghilangkan terlebih dahulu pencegah-pencegahnya, penghalang-penghalangnya, yang akan menghalangi seseorang dari hidayah. Kita hilangkan terlebih dahulu. Pembersihan. Ya. Qabla wujudi thawabit, sebelum adanya yang akan ditetapkan, yang akan dikokohkan. Maka hati seseorang hendaklah didahulukan dengan al-kufr bit-taghut, ingkari taghut. Sebab apabila taghut belum diingkari, masih bercokol, tidak punya sikap pengingkaran terhadap taghut, maka tidak dikatakan dia sebagai seorang muslim. Sampai terpenuhi dua perkara ini. Satu tempat yang masih kotor, apabila diisi dengan yang bersih, maka yang bersih itu akan tercemar. Maka hendaknya terlebih dahulu dibersihkan yang kotor itu, lalu kemudian diisi dengan yang suci dan yang bersih. Walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan,
At-takhliyatu qabla tahliyah. Pengosongan terlebih dahulu. Mengosongkan berbagai macam penyakit syirik. Penyakit-penyakit bid'ah. Penyakit-penyakit kufur. Itu dihilangkan terlebih dahulu. Membesarkan taghut dihilangkan. Baru setelah itu tahliyah. Diisi yang benar, yang hak. Tentang iman billah. Tauhidullah. Al-aqidah sahihah. Dan ini seperti yang telah kita sebutkan dahulu. Juga persis seperti apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Al-Albani. Rahimahullahu ta'ala, yang sering beliau sebarkan. Yang beliau senantiasa melantunkannya. Ya. Yudandinu haulahu. Yaitu istilah tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah, pensucian terlebih dahulu dari berbagai macam penyakit. Lalu kemudian setelah itu dengan memberikan tarbiyah, pendidikan tentang manhaj yang sahih, aqidah yang sahihah. Naam. Maka barang siapa yang memenuhi dua perkara ini, pengingkaran terhadap taghut dan beriman kepada Allah, yakni bertauhid, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang erat dengan al-urwatul wuthqa. Al-urwah itu pada asalnya dari kata al-urwah, itu maknanya ujung tali. Ya. Itu kalau diikatkan ke ujung tali yang lain. Jadi bentuknya bundar, ya kan? Sehingga dia berbentuk bundar gitu. Kokoh ikatannya. Ya, maka al-urwatul wuthqa maknanya adalah ikatan tali itu yang kokoh, yang terkadang seorang menggunakannya untuk turun ke sumur, ya, dengan menggunakan tali tersebut atau melakukan yang lainnya. Maka diibaratkan orang yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang erat yang tidak mungkin lepas kepada tali yang kokoh itu. Tidak mungkin terlepas. Nah, karena talinya kuat dan dia berpegang dengan erat. Dan yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa di sini adalah wasilatun najah, jalan menuju keselamatan, jalan menuju kepada kebenaran. Dan itulah makna la ilaha illallah. Ay tamassaka biha tamassukan tamman, yaitu berpegang dengan tali itu, ya, dengan pegangan yang sempurna, tidak mungkin lepas. Wal urwatul wuthqa hiyal Islam, dan makna al-urwatul wuthqa adalah Islam itu sendiri. Wa ta'ammal kaifa qala azza wa jal, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah menyatakan faqad istamsaka. Ya. Walam yaqul tamassaka. Allah tidak menyatakan tamassaka, dia berpegang erat. Tamassaka bukan, tapi istimsak. Kalau istimsak itu ya talinya kokoh, ya, ikatannya kokoh, pegangannya erat sekali. Nah, tapi kalau tamassak, mungkin dia berpegang erat, tapi mungkin talinya lemah, begitu. Nah, atau ikatannya lemah. Nah, makanya di sini beliau mengatakan li'anna listimsaka aqwa minat tamassuk. Nah, karena istimsak itu lebih kuat daripada tamassuk. Nah, fa innal insana qad yatamassak wa la yastamsik. Karena seseorang terkadang dia yatamassak, berpegang erat, ya, wa la yastamsik, tapi tidak kokoh dengan talinya tersebut. Nah, ya, ini ditambah dengan pegangan yang erat,
kemudian pegangan tersebut sangat kuat dengan tali itu, sehingga tidak mungkin terlepas. Nah, berarti di sini menunjukkan bentuk mubalaghah, istimsak itu lebih daripada tamassuk. Yakni seseorang berpegang dengan kuat dengan tali la ilaha illallah itu. Nah, wa fil hadits, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini potongan hadis yang panjang, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ra'sul amril Islamu, bahwa inti perkara itu adalah Islam. Itu intinya, inti segala permasalahan adalah Islam. Arada al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-muallif menghendaki al-istidlal bihadzal hadits, untuk berdalil dengan hadis ini, ala anna likulli syai'in ra'san, bahwa bagi segala sesuatu ada intinya, ada kepalanya. Fara'sul amri alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-islamu, sedangkan inti dari apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam itu sendiri secara menyeluruh. Wa amuduhu salatu, dan tiangnya adalah salat. Li'annahu la yaqumu illa biha, karena tidaklah tegak Islam itu kecuali dengan salat. Walihada kana al-qaulur rajih kufra tarikis salah. Oleh karena itu pendapat yang rajih adalah kafirnya orang yang meninggalkan salat. Wa annahu laysa lahul Islam, bahwa dia tidak memiliki Islam sedikit pun, walaupun dia mengakui sebagai seorang muslim. Maka tidak halal penyembelihannya, dan tidak boleh untuk dinikahkan dengan anak seorang muslim dengannya, disebabkan karena dia meninggalkan salat. Wa darwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Darwah itu puncak. Sanam itu berasal dari punuk unta. Punuk unta yang tertinggi itu namanya sanam. Ya. Maka unta itu yang tertingginya sanam, maka dinamakan darwatu sanam, yang tertinggi dari punuknya. Dan yang dimaksud di sini yang tertinggi dari amalan Islam itu, yang tertinggi dari ajaran di dalam Islam, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jihadu fi sabilillah secara umum, ay a'lahu wa akmaluhu al-jihadu fi sabilillah, yaitu yang tertinggi dan yang sempurna adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika li'anna al-insana idza aslaha nafsah, yang demikian itu apabila seorang manusia dia telah memperbaiki dirinya, hawala islaha ghairi, maka dia berusaha untuk memperbaiki orang lain. Ya. Dengan cara apa? Bil jihad fi sabilillah. Dengan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka-mereka yang dahulu kafir, yang dahulu musyrikin, satu persatu masuk ke dalam Islam. Liyakumal Islam, agar Islam itu menjadi tegak. Walitakuna kalimatullahi hiyal ulya, dan agar kalimat Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi. Faman qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Dan barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia itulah yang dinamakan berjihad di jalan Allah.
wa sara zarwatas sanam, dan dijadikan amalan ini adalah amalan yang puncak, li'anna bihi uluwal islami ala ghairih, sebab dengan berjihad Islam itu akan menjadi mulia daripada yang lainnya. Dan al-jihad fi hadzal zaman adalah talabul ilm. Selama tidak ada jihad, peperangan, maka jihad yang termulia pada zaman ini adalah talabul ilm. Senantiasa kita bersabar di atas ilmu dan di atas menuntut ilmu. Sebab dengan itu pula kita akan memperbaiki kondisi ummah. Kita keluarkan mereka dari kejahilan. Kita keluarkan diri kita dari kebodohan. Dan kita mengisi dengan ilmu Al-Quran wa sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita selamatkan pula yang lain. Oleh karena itu Al-Allamah Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa jihad kaum muslimin pada saat sekarang ini, pada zaman ini adalah menuntut ilmu, senantiasa menyebarkan ilmu. Naam, agar kemudian kaum muslimin mengerti tentang ilmu sunnah, mengerti mana yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan mana penyimpangan-penyimpangan serta kesesatan-kesesatan yang dinisbahkan kepada Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Khatama Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala risalatah hadhihi. Syekhul Islam menutup risalahnya ini biraddil ilmi ila Allah azza wa jal, dengan mengembalikan ilmu itu hanya kepada Allah. Wassalati wassalami ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat serta mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza intahatil usul tsalatsatu wa ma yata'allaqu biha. Maka dengan ini selesailah pelajaran al-usul tsalatsa dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Fa nas'alullah ta'ala yuthiba muallifaha ahsana thawab. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada muallifnya, kepada pengarangnya dengan sebaik-baik pahala. Wa ayyaj'ala lana nasiban min ajriha wa thawabiha, dan semoga Allah menjadikan kita mendapatkan bahagian dari pahala dan dari pahala tersebut. Wa ayyajma'ana wa iyyahu fi dari karamatih, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau rahimahullah di dalam syurganya. Innahu jawadun karim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Selesai pada tanggal berapa ini ya ikhwan? Jumada Tsaniyah, tanggal 20 berapa ini? Kira-kira 27. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.